generasi muda, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang beranggotakan Nikomang Diah Eka Parwati dengan NIM 2111031013, Nikomang Intan Cahyani Trinita dengan NIM 2111031016, dan Nimade Ayu Basita Indriani Graha dengan NIM 2111031276, serta dosen pengampu mata kuliah literasi di sekolah dasar, Bapak Dr. Basilius Redan Werang, SS, SOS, JCL. Dengan bangga kami akan menjelaskan mengenai literasi finansial. Dewasa kini, uang sudah menjadi barang wajib yang harus dibawa untuk memenuhi semua kebutuhan primer, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Namun, tahukah kalian bahwa pengetahuan tentang keuangan masih sangat minim diperoleh, terlebih untuk anak-anak? Karena apabila salah dalam mengelola keuangan, tentunya dapat berakibat fatal. Pentingnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan literasi finansial dapat membantu untuk lebih bijaksana dalam memanfaatkan uang yang dimiliki. Lalu, kira-kira apakah siswa sekolah dasar mengetahui cara mengelola uang dengan baik? Yuk simak video berikut. Hari ini belajar apa aja? Matematika. Seru nggak? Seru. Tak mau nanya, bekal kalian hari ini tuh berapa ya? Dari 10. Ini banyak sekali bekalnya ya. Nah, dari bekal kalian tuh biasanya kalian belanjain apa aja? Atau di kantin kan bisa, atau koperasi ya, biasanya belanja apa aja kalian? Beli pensil, Air. air, Nasi. bagus. Nah, sekalian kalian belanja, biasanya nanti pakai apa sih uangnya kalian belanja? Nabung. Menabung, donasi, lagi? Menabung juga, dana kuliah. Oke, nah kalian pernah dengar nggak apa itu literasi finansial? Enggak. Nggak pernah dengar? Enggak. Nah kalau gitu kalian mau tahu nggak apa itu literasi finansial? Mau. Yuk dengerin penjelasan dari kakak. Literasi finansial atau yang biasa kita sebut dengan literasi keuangan. Literasi finansial merupakan salah satu literasi yang dimana mampu diterapkan di sekolah dasar guna mengajarkan peserta didik untuk belajar mengenai keuangan. Nah, literasi finansial adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, literasi finansial sangat penting dimiliki oleh peserta didik guna untuk membekali diri dalam membuat keputusan yang efektif terkait dengan finansial atau keuangan. Nah, sebagai pemahaman seorang peserta didik untuk memperoleh kemampuan dalam mengaplikasikan, memahami, serta mengelola informasi untuk membuat suatu keputusan finansial seperti halnya dalam pendidikan secara umum, di mana pendidikan keuangan merupakan sebuah proses yang dimulai sejak dini dan diakumulasikan. Proses ini akan membentuk kemampuan seorang anak dalam menetapkan sebuah keputusan yang finansial atau keputusan keuangan. Prinsip literasi finansial. Literasi finansial tidak hanya sekedar mengelola uang, tetapi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan kita untuk menavigasi dunia keuangan pribadi yang kompleks, merencanakan masa depan, dan mencapai tujuan. Nah, ada pun 5 prinsip literasi finansial, yakni menghasilkan, simpan dan berinvestasi, meminjam, melindungi, dan membelanjakan. Yang pertama yaitu hasilkan, yakni memberdayakan penghasilan, di mana penghasilan merupakan fondasi yang menjadi sandaran stabilitas keuangan, dan salah satu strategi untuk memberdayakan penghasilan adalah aktif mencari peluang pekerjaan atau proyek sampingan untuk meningkatkan sumber pendapatan. Yang kedua, menabung dan berinvestasi. Nah, dapat dilakukan dengan menyiapkan dana darurat untuk kepentingan mendesak, membuat rancangan anggaran yang berisi pendapatan dan pengeluaran, serta berinvestasi untuk jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu melindungi. Berbagai jenis pertanggungan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa itu sangat penting untuk melindungi diri kita dan orang tersayang. Selain itu, kita juga perlu melindungi informasi pribadi keuangan agar terhindar dari pencurian identitas. Yang keempat, pembelanjaan, yakni membedakan antara kebutuhan dan keinginan, memprioritaskan kualitas daripada kuantitas, serta melacak pengeluaran untuk penyelesaian anggaran. Dan yang terakhir,
peminjaman, dimana sebelum mengambil hutang apapun, pahami suku bunga, syarat, dan ketentuan pinjaman tersebut agar nantinya dalam pengelolaan keuangan itu dapat dirancang anggaran yang baik dan benar. Tujuan literasi finansial. Literasi finansial memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bermanfaat dalam mengelola dan menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil dan terjaga. Manfaat literasi finansial. Literasi finansial memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan literasi finansial memberikan landasan yang kuat untuk mengelola keuangan yang efektif dan keputusan finansial yang bijaksana. Mengajarkan anak tentang literasi finansial sangat penting. Pendidikan yang dimulai sejak dini akan membawa beragam manfaat bagi anak ketika ia dewasa. Mengajari anak untuk melek finansial sejak dini juga krusial. Hal ini membangun fondasi yang kuat terkait pembuatan keputusan finansial ketika anak dewasa. Berikut merupakan manfaat yang akan dirasakan anak ketika ia dewasa apabila ia diedukasi tentang literasi finansial sejak dini, yaitu yang pertama, membantu anak memahami nilai uang. Mengajari anak untuk menabung adalah langkah awal untuk menjadikannya bertanggung jawab secara finansial. Biasakanlah anak menabung di celengan ketika ia masih kecil dan bukakan rekening tabungan untuknya ketika ia remaja. Yang kedua, belajar investasi dengan literasi keuangan. Dengan modal kesadaran keuangan yang didapatnya sejak dini, ditambah referensi-referensi yang dipelajarinya, anak akan punya pertimbangan yang matang tentang di mana mestinya menginvestasikan uangnya. Yang ketiga, membantu anak menghindari penipuan dana. Ajari anak untuk waspada terhadap peluang finansial yang rasanya terlalu mudah atau tidak masuk akal. Jika ini terkait pembelian barang, biasakan pula anak untuk membaca ulasan dan mencari tahu lebih lanjut tentang perusahaan atau penjual. Yang keempat, literasi keuangan membantu anak membangun kemandirian finansial. Dengan memahami hal tersebut, lebih mudah bagi anak pada kemudian hari untuk mencapai kemandirian dan menstabilkan finansial. Mereka bisa menentukan tujuan finansial yang realistis dan cara terbaik untuk mencapainya. Faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap literasi keuangan yaitu yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada tingkat pendidikan, dan yang ketiga ada tingkat pendapatan. Yang pertama, jenis kelamin. Menurut Amalia dan Widya Stuti, jenis kelamin adalah suatu konsep biologis dan fisiologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat ditukar karena keadaan alamiah manusia yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir. Yang kedua, tingkat pendidikan. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarmayanti tahun 2001, bahwa melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara sistematik agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan di kemudian hari. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Carles dan Walter tahun 2007 mendefinisikan pendapatan yaitu jumlah yang diperoleh setelah memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua dengan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi. Karena mereka lebih sering menggunakan instrumen dan layanan finansial. Personal income adalah total pendapatan kotor tahunan seorang individu yang berasal dari upah, perusahaan bisnis, dan berbagai investasi. Personal income adalah penghasilan pribadi sebelum pajak. Personal income diukur berdasarkan pendapatan dari semua sumber. Komponen terbesar dari total pendapatan adalah upah dan gaji.
Implementasi pendidikan literasi finansial khususnya untuk anak sekolah dasar. Pada anak sekolah dasar dapat ditanamkan satu respon positif tentang pengelolaan keuangan dengan beberapa kegiatan produksi untuk menambah penghasilan dan memotivasi siswa untuk menabung. Nah, cara untuk bisa membiasakan dan mengenalkan literasi finansial yakni 1. Mengaplikasikan konsep dan praktik literasi finansial sehari-hari di rumah dengan mengajak anggota keluarga untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi seperti aktivitas menabung, berdonasi, dan berwirausaha. Yang kedua, mengelola keuangan pribadi seperti uang saku dengan bijaksana. Yang ketiga, mendorong perencanaan pembelian atau pembelanjaan, liburan, dan pengelolaan uang jajan untuk anggota keluarga. 4. Membiasakan praktik 4R yakni reduce, reuse, recycle, dan recover kepada seluruh anggota keluarga. Dan yang kelima, melakukan permainan mengelola keuangan seperti monopoli dan permainan sejenis lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan mengenai literasi. Oke generasi muda, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh literasi finansial di sekolah dasar. Nah, sebagai seorang guru, kita bisa mengajak peserta didik dengan melangsungkan permainan monopoli. Permainan monopoli ini guna untuk melatih literasi keuangan mereka. Kemudian mengajak siswa menonton video animasi keuangan, serta mengajarkan siswa menabung di sekolah. Yang dimana seperti biasa menabungnya 3 kali dalam seminggu. Serta sesekali mengajak siswa berwisata ke Museum Bank Indonesia. Dengan tujuan, siswa akan belajar mengenai keuangan. Nah oke, sekarang saya mengajak kalian untuk berasumsi kalian sedang berbelanja di koperasi sekolah. Oke, bayangkan kalian sedang membawa uang Rp50.000. Nah dari uang itu, apa yang akan kalian beli terlebih dahulu? Kalian akan membeli makanan atau mainan atau hal yang lainnya. Nah, terkait hal itu, mari kita bahas seputar kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan atau keinginan memiliki prinsip yang sangat berbeda. Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan hidupnya menjadi layak. Sedangkan keinginan adalah fungsi tambahan yang dimiliki, namun jika tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Oke, contoh kebutuhan yakni rumah, makanan pokok, pakaian, dan alat tulis sekolah. Sedangkan contoh dari keinginan adalah mainan, snack, holiday, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia kita membahas seputaran contoh literasi finansial di sekolah dasar. Nah, gimana? Udah paham belum tentang literasi finansial? Sudah. Nah, uang itu selain bisa digunakan belanja, uang juga bisa difungsikan untuk berdonasi, menabung, berpenil, dan lain sebagainya. Nah, seru nggak belajar tentang literasi finansial? Seru. Oke, generasi milenial Yang paham literasi finansial. Sampai jumpa.